Jumpa lagi Sobat Alabot China. Tanggal 27 Februari 2022, China baru saja meluncurkan 2 roket dalam satu hari. Salah satu roket adalah seri terbaru, generasi baru. Satelit apa saja yang dibawa dalam peluncuran kali ini? Mari kita bahas. Subuh hari China meluncurkan satelit SAR L-band bernama Lutan 1B yang berbobot 3,2 ton. Menggunakan roket Long March 4C yang diluncurkan dari peluncuran Jiuquan, Inner Mongol. Sebelumnya 1 bulan yang lalu dari tempat inilah diluncurkan satelit SAR L-band serupa atau Lutan 1A. Lutan 1A dan B memiliki luas antena SAR seluas 33 meter persegi saat direntangkan. Dilengkapi juga dengan panel surya dari sel gallium arsenida dengan triple junction membuatnya 30% lebih efisien. Satelit ini adalah satelit penelitian ilmiah yang diperuntukkan untuk mengamati tanah, geologi, kehutanan, penelitian gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Satelit ganda Lutan 1A dan B akan bekerja sama dan merupakan satelit SAR L-band ganda atau sepasang dan mulai melakukan pencitraan radar hingga interferometrik dengan dilengkapi sensor L-band multipolarisasi yang sangat canggih, menjadikan pertama di dunia yang mencapai tingkat presisi yang tinggi dalam mengukur elevasi tanah, pergerakan tanah, dan sebagainya. Keuntungan satelit observasi tipe radar Aperture Synthesis adalah mampu mengamati permukaan bumi tanpa terhalang cuaca, awan, cahaya. Dengan demikian mampu mengamati permukaan bumi dengan cukup detail, baik siang maupun malam. Pencitraan radar Aperture Synthesis alias SAR memiliki berbagai macam tingkat pita atau band, dan masing-masing berfungsi untuk peruntukannya. Masing-masing memiliki aplikasi tersendiri, sesuai dengan medan yang diteliti, apakah untuk mengamati wilayah yang tercover hutan lebat, atau lautan, salju, atau moderat, dan sebagainya. Apabila ingin memantau tanah yang tertutup kanopi atau hutan, maka diperlukan pita yang lebih panjang. Lutan 1A dan B adalah tipe satelit L-band pita panjang dibandingkan dengan X-band ataupun C-band, yang mana mempunyai kemampuan menembus vegetasi atau pepohonan yang lebat, sehingga mampu mengamati tanah yang terhalang pepohonan atau hutan. Satelit SAR hanya beberapa negara yang memilikinya, menjadi satelit paling ampuh untuk observasi dalam segala cuaca dan medan. Setelah beberapa jam peluncuran dari stasiun Jiuquan, Inner Mongol, maka peluncuran kedua dalam satu hari dari Wenchang, Hainan. Kali ini peluncuran roket generasi baru, Long March 8Y2 tanpa booster, dengan muatan maksimal 3 ton untuk orbit sun-sinkronos. Peluncuran kedua untuk seri Long March 8. Sebelumnya diluncurkan pada akhir tahun 2020. Long March 8Y membawa 22 satelit mini mikro dari berbagai perusahaan satelit milik swasta maupun lembaga pendidikan perguruan tinggi, baik untuk riset maupun eksperimen. 22 satelit yang diluncurkan bermacam-macam kegunaan. Ada SAR C-band, yakni konstelasi Tianxian yang sudah mengirim 14 satelit ke orbit pada misi sebelumnya. Lalu satelit maritim yang dapat mengidentifikasi kapal di laut. Satelit observasi Jilin 1 yang dapat merekam baik foto maupun video. Ada satelit mikro nano
Xinxing-1 yang dibuat oleh anak-anak sekolah. Satelit ini untuk mempelajari survei hutan, prediksi panen raya, sensus tanah, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Pemantau bencana, perencanaan, kota, dan sebagainya. Long March 8 memang diperuntukkan membawa multisatelit berbiaya rendah. Roket generasi baru juga didesain ramah lingkungan karena tidak memakai bahan bakar beracun seperti generasi sebelumnya. Long March 2, 3, dan 4 yang memakai hypergolic. Dari seri 5, roket-roket Cina sudah memakai bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti Hydrolox, di mana hidrogen dan oksigen, serta Kerolox. Startup mereka mengembangkan roket berbahan bakar Metalox, seperti yang dibuat oleh SpaceX dengan roket Starship. Startup Cina tahun ini akan mencoba meluncurkan roket berbahan bakar Metalox alias metana oksigen yang dikatakan memiliki keunggulan tank penyimpanan bahan bakar yang mudah digunakan kembali. Long March 8 akan digunakan sebagai backbone bagi satelit-satelit kecil dan suksesor Long March 2 ataupun Long March 4. Memiliki kemampuan meletakkan multisatelit serta akan dibuat reusable alias lower stack atau core, mampu mendarat kembali seperti Falcon series milik Elon Musk. Dan satu lagi mampu diproduksi dengan cepat karena tingkat konstruksi yang lebih sederhana. Mampu diproduksi dengan interval 7 hari selesai satu roket. Akan membuatnya menjadi andalan di kelasnya. Membantu meletakkan proyek mega konstelasi milik BUMN Cina maupun swasta, baik penyedia jasa satelit internet maupun observasi, dan lain sebagainya. Ilmu roket dan ilmu satelit Cina mengalami lompatan, bahkan menurut Jenderal Bintang 4 Amerika, yakni David Thompson, selaku Wakil Space Force Amerika, bahwa akselerasi Cina sudah 2 kali Amerika, dan 2030 dipastikan akan melampaui Amerika. Amerika harus melakukan sesuatu, cetusnya. Tentu statement ini bukan kaleng-kalengan, apalagi abal-abalan. Karena beliau mempunyai kapasitas dalam bidang antariksa, alias bukan orang sembarangan. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat, sudah meluangkan waktu. Jangan lupa semangat terus. Semoga dalam keadaan terbaik. Jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan salam Albot China.